Lu pernah denger nggak? Ada parfum yang salah satu ingredientsnya tuh dari sumsum tulang belakang bayi. Pernah nggak denger? Asli itu. Lu cari deh di Reddit tuh. Halo, kenalin, nama gua Kamil, usia gua sekarang 29 tahun, kerjaan sebagai creative director juga content creator. Kalau kerjaan gua tentu merintis sesuai hierarki ya. Awalnya pasti dari junior graphic design internship gitu di salah satu agensi di Bandung. Terus abis itu gue coba pindah shifting tapi nggak terlalu jauh, masih di payung yang sama, kreatif industri sebagai product design apparel, product design fashion lah ya bisa dibilangnya. Dan di situ cukup lama, sekitar 4 sampai 5 tahunan lah kurang lebih. Setelah itu gua lanjutin lagi sebagai graphic design, cuman posisinya sebagai senior graphic design. Dan sampai sekarang akhirnya di hierarki yang hampir di atas, yaitu sebagai creative director. Juga ya kali-kali ngonten. Sebetulnya tuh nggak ada alasan yang sangat spesifik gitu ya. Nggak ada sih alasan yang sangat spesifik, lebih kayak mengalir gitu. Dan gue menyadari kalau diri gue ini adalah multidisciplinary gitu. Maksudnya memang itu bukan suatu hal yang bagus. Gue tuh sempat bergerak di beberapa bidang. Dan gue juga mencoba di beberapa bidang juga. Bidang sektor-sektor bisnis lah kayak gitu. Cuman untungnya gue tuh masih ada di payung yang sama, yaitu tadi kreatif industri gitu. Jadi alasan gue shifting sih sebenarnya karena ya mengalir begitu aja gitu. Dan juga adaptasi terhadap zaman gitu. Jadi sebetulnya gue udah ngejalanin ini pada saat gue kerja 9 to 5. Walaupun ya tipis-tipis lah ya gitu. Tipis-tipis gue kerjain. Jadi abis pulang kerja, terus kerjain hal lainnya gitu. Side hustle yang akhirnya sekarang jadi main hustle gitu. Ya kalau ditanya kapan ya berbarengan gitu. Karena tadi kayak pertanyaan sebelumnya ya sama, mengalir gitu. Jadi anti-virtu atau anti-virtu dan Redlord ini sebetulnya adalah suatu entitas yang sama gitu, yang bergerak dalam bidang pengembangan diri atau self-improvement gitu. Cuman kenapa pada akhirnya dipisah gitu? Sebetulnya bukan karena di planning untuk dipisah gitu, lebih kayak ini tuh salah satu strategi marketing aja sih. Gua inisiatif buat si akun Redlord ini, tapi akhirnya bisa berdikari sendiri gitu kan, berdiri di kaki sendiri, dan akhirnya malah lebih gede si Redlordnya itu sendiri gitu. Jadi kalau ditanya apakah Dreadlord dan anti-virtu ini adalah sesuatu yang berbeda gitu, enggak sama sekali. Sebenarnya ya sama-sama aja gitu. Satu entitas yang sama, hanya saja medianya yang berbeda. Oke, pede atau percaya diri mungkin ya. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan klasik ya yang selalu ditanyakan sama content creator, gimana sih caranya? Sebetulnya gue pun bukan berasal dari orang yang di depan layar gitu. Gue tuh dari dulu juga pekerjaan gue bahkan ya orang-orang di belakang layar gitu. Cuman bagaimana cara gue akhirnya bisa mengatasi rasa percaya diri gue untuk berbicara depan kamera kayak gini, lebih kayak kepada jujur kebutuhan. Kedua ya karena itu terus dilatih, dilakukan berulang-ulang kali, akhirnya terbiasa. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi buat lo yang masih gak pede atau apa, coba dulu, who knows gitu. Kedepannya bakal kayak gimana ya, yang penting gak usah overthinking lah kayak gitu. Seberapa penting, justru itu esensial ya. Kenapa esensial? Karena ya kalau lu baca beberapa jurnal kayak aroma tubuh atau ya fragrance atau parfum, whatever you wanna call it gitu. Ini tuh menjadi sebuah persepsi sosial gitu. Bahkan parfum ini sangat mempengaruhi yang namanya karir juga hubungan romantis. Itu kenapa parfum menjadi salah satu everyday essential, bukan sih istilahnya, barang yang wajib gue bawa dalam tas gue. Ada salah satu parfum gue nemu ini di marketplace, kayaknya masih underdog sih ini merek parfum. Namanya itu Rive Celeste. Ini nih. Soalnya entah kenapa gue tuh langsung cocok sama varian yang Koa ini. Gue bahkan gak cuma satu, gue udah nyobain 3. Dan gue juga sempet coba yang varian Aphrodite. 2 varian ini gue cukup cocok sih. Jadi ya kalau ditanya ya gue pakai merek ini, Rives. Gitu cuy. Koa menurut POV gue ya. Entah kenapa parfum ini tuh kayak cakep gitu, ganteng gitu, maskulin, terus gak lebay, pasti ya gak lebay. Ada kesan-kesan kayak mature-nya juga gitu, dewasa. Jadi nggak yang kekanak-kanakan, tapi nggak lebay juga. Cocok banget gitu sama kepribadian gue. Yang banget kerasanya tuh ya di aroma whisky sama tobacco nggak sih? Jadi ya kurang lebih menurut VOV gue, Koa tuh kayak gitu. Cakep sih ini, cakep, ganteng gitu. Rives
captivating allure in every whiff. Anjir. Mana kedepannya mau kayak gimana? Kareupna nya tetap menjalankan yang sedang dijalanin aja sih. Ya, kuanya orang ngeflow we di mimiti nggak gawean ge kan ngeflow we gitu. Enten nu overthinking atau gimana gitu atau mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya nggak usah dipermasalahkan gitu. Hajar-hajar aja gitu. Itu orang mah gitu. Nya hajar-hajar we heula manfaatin resource yang ada dulu gitu. Daripada nya kan loba nanti jelema ngabingungkeun soal anjing aing can boga gear naon, aing can boga skill naon. Padahal mah da kabeh jelema sukses ge kan jelema sukses ge kabeh pasti berawal dari nol gitu, berawal dari ketidaktahuan gitu. Mana aja maksudnya endorse. Kayak langsung gitu kan aneh. Gak usah beli.